Dan pendengar, kita sudah masuk di program Mutiara Pagi ya. Seperti biasa akan menemani pendengar 1 jam ke depan sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dan alhamdulillah kita sudah kedatangan narasumber kita ya di studio RRI Tuban tentunya, dengan Bapak Ustadz Mukim Amrullah SAG selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban, pendengar ya, yang akan membahas tema pada kajian Mutiara Pagi kali ini tentang persiapan diri menyambut bulan suci. Betul ya Pak Ustadz ya? Baik, Assalamualaikum Pak Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak Ustadz ya. Di pagi hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan Pak Ustadz ya, sampai nanti pukul 6 kita akan membahas tentang persiapan diri menyambut bulan suci. Dan jika pendengar ingin bertanya gitu ya Pak Ustadz ya, di WhatsApp kami langsung saja di 089627693860, atau juga bisa telepon langsung di 035688347756, ataupun mungkin bisa melihat dari live Instagram kami ya. Jika ingin bertanya langsung kepada Bapak Ustadz Mukim tentang tema kita pada pagi hari ini, boleh, nanti kita akan bahas dan juga nanti kita akan bacakan juga. Persiapan diri menyambut bulan suci Pak Ustadz, mungkin bisa dijelaskan mukadimahnya dulu terlebih untuk pendengar RRI Tuban. Silakan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar Radio Republik Indonesia Tuban yang insya Allah selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan memanjatkan rasa syukur terhadap nikmat yang telah diberikan kepada kita, insya Allah nikmat itu akan selalu bertambah. Dan dengan bersyukur kepada Allah, insya Allah kehidupan kita akan dihindarkan oleh Allah dari segala macam musibah, bencana, dan lain sebagainya. Pendengar RRI Tuban yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita masuk di bulan Sya'ban. Jadi kurang lebih 1 bulan lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Di mana bulan suci Ramadan itu kedatangannya ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin seluruh dunia. Karena apa? Kaum muslimin menunggu-nunggu kehadiran Ramadan, karena di dalam bulan suci Ramadan, sebagaimana yang kita ketahui melalui ayat-ayat Al-Quran, melalui hadis-hadis Nabi SAW, Allah banyak memberikan rahmat, keberkahan, ampunan. Dari itulah kita sebagai kaum muslimin yang mengikuti ajaran Islam dimanapun kita berada, hendaknya mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan itu. Karena apa? Kita berharap kita termasuk bagian daripada orang-orang yang mendapatkan rahmat atau keberkahan atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam bulan-bulan seperti ini, ya, diawali dari bulan Rajab kemarin, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan diri. Jadi di bulan Rajab itu para ulama mengatakan merupakan bulan di mana kita harus menanam. Dan di bulan Muharram sebagaimana saat ini, saatnya kita merawat, memperbaiki tanaman. Jadi artinya di bulan Sya'ban, maksud saya tadi Sya'ban, yaitu
kita mempersiapkan diri ya untuk menyambut kehadiran bulan suci Ramadan. Kenapa begitu? Ibarat kita ini mau berkompetisi, apalagi kompetisi kita levelnya level dunia. Tentunya kita mesti untuk meraih kemenangan, kita mesti berlatih dulu supaya ketika hari di mana kompetisi itu dilakukan, kita termasuk orang yang mendapatkan prestasi. Ya, itu semua orang melakukan seperti itu. Para juara-juara di dalam olahraga itu mempersiapkan diri ketika mau kompetisi bukan hanya 1-2 bulan, tapi lama sekali. Untuk itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kepada kaum muslimin, ya, ketika di bulan Sa'ban mau masuk Ramadan, beliau selalu meningkatkan, melatih diri dengan amalan-amalan ibadah untuk dipersembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh yang dilakukan Rasulullah SAW yaitu memperbanyak puasa sunnah. Jadi puasa sunnah itu merupakan latihan terhadap diri. Karena apa? Kita tahu Ramadan itu bentuknya adalah ibadah fisik yang di dalamnya ada puasa wajib, maka harus dilatih terlebih dahulu dengan kesunahan-kesunahan. Bahkan ada sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan tidak pernah melakukan puasa sunnah ya sebanyak mungkin di bulan-bulan lain kecuali di bulan Sa'ban. Ya, karena apa? Itu tadi yang disampaikan Ibunda Aisyah dalam rangka melatih fisik beliau. Nah, untuk itu bagi kita kaum muslimin dimanapun kita berada, ya mestinya kita mencontoh apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melatih diri dengan kebaikan-kebaikan, diantaranya yaitu puasa sunnah atau amalan-amalan kebaikan yang lain. Kenapa? Nanti kita masuk di bulan suci Ramadan, kita sudah terbiasa. Ibarat saat ini kita sedang merawat tanaman kita, maka Ramadan saatnya kita memetik buah dari apa yang kita tanam. Jadi itu yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI Tuban yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang merugi. Maksudnya orang-orang yang merugi itu orang-orang yang ketika Ramadan itu datang, kita menjadi orang yang biasa-biasa saja, tidak mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan rahmat, bahkan kadang-kadang malah kita lalaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu namanya kita menjadi orang yang merugi. Di dalam sebuah hadis pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau itu naik di mimbar. Kemudian ketika di atas mimbar, Rasulullah itu mengucapkan amin, amin, amin itu sampai 3 kali. Para sahabat yang ketika itu melihat sama terkejut. Rasul ini berbuat apa? Kok tidak menyampaikan nasihat, tidak ngajak berdoa, tapi kok mengucapkan kalimat amin. Amin itu sampai 3 kali. Nah, di sini
para sahabat itu termasuk orang-orang yang hebat, orang-orang yang haus tentang ilmu, kebenaran, akhirnya memberanikan diri, ya, memberikan diri bertanya, "Ma kunta tasna'u hadza, wahai Rasul, apa yang engkau lakukan tadi ini?" Ya, maka tidak ada apa-apa, tapi engkau mengucapkan amin, amin, amin itu sampai 3 kali. Kemudian Nabi menjelaskan, qala li Jibrilu, berkata Jibril kepadaku. Jadi pada saat itu malaikat Jibril itu datang kepada Nabi pas Nabi itu di atas mimbar. Nah, Jibril itu datang dengan mengajak berdoa kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kenapa Nabi mengucapkan amin? Itu ternyata Jibril itu mengajak berdoa. Apa doanya? Ya, Nabi mengatakan, rohima anfu abdin dakhala alaihi ramadhanu falam yughfar lahu fakultu amin. Wahai Muhammad, ayo didoakan mendapatkan kehinaan atau kerugian bagi orang-orang yang masuk orang tersebut di bulan suci Ramadan, kemudian falam yughfar lahu, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Fakultu amin, maka aku juga berkata amin. Artinya mengaminkan doa malaikat Jibril. Amin yang kedua, ya, jadi malaikat Jibril ngajak berdoa lagi, rohima anfu abdin dzukirta indahu falam yusolli alaika fakultu amin. Wahai Muhammad, ayo doakan mendapatkan kerugian, kehinaan bagi orang-orang yang namamu disebut, kemudian orang yang mendengar tidak mengucapkan sholawat kepadamu. Maka Nabi kita juga mengucapkan kalimat amin. Kemudian yang ketiga, ya, malaikat Jibril mengajak berdoa kepada Muhammad, rohima anfu abdin adroka walidayhi au akhaduhuma falam yudkhilhul jannata fakultu amin. Wahai Muhammad, ayo didoakan mendapatkan kehinaan atau kerugian bagi orang-orang yang orang tersebut masih mendapatkan keluarga, artinya ditunggui oleh orang tuanya, bapak ibunya, au akhaduhuma, atau salah satu dari bapak ibunya, falam yudkhilhul jannata, dan bapak ibunya yang berada satu rumah itu tidak menjadi wasilah mendapatkan surga Allah. Ayo kita doakan orang tersebut mendapatkan kerugian sekaligus kehinaan. Hadis ini derajatnya termasuk hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang penting yang mesti kita terapkan dalam kehidupan kita. Pertama, malaikat Jibril adalah malaikat yang sering menjadi imamnya para malaikat. Itu suatu hari sampai datang kepada Nabi mengajak berdoa. Ini menunjukkan perkara yang penting yang mesti jadi perhatian dalam kehidupan kita. Apa yang disampaikan malaikat Jibril, yaitu pertama, orang-orang yang ketika Ramadan itu hadir, Ramadan itu datang, kemudian dia keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan.
Ya, termasuk tidak mendapatkan rahmat dari Allah itu didoakan oleh malaikat Jibril, bahasanya dia itu akan menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang hina. Nah, di dalam hadis ini bisa kita ambil sebuah pelajaran. Ketika yang berdoa itu malaikat Jibril, kemudian yang mengaminkan itu Nabi kita, ya, itu tentunya doa itu mustajabah. Doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Untuk itu, pelajaran dari doa ini mestinya di bulan Sya'ban seperti ini kita berusaha melatih diri ya untuk menghadapi kedatangan bulan suci, karena bulan suci pada dasarnya bulan dambaan kaum muslimin seluruh dunia. Dan orang-orang yang rugi, orang-orang yang menganggap biasa Ramadan. Nah, Ramadan itu hadir dengan dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya kesia-siaan yang didapatkan. Padahal Ramadan itu merupakan bulan yang luar biasa. Hal ini bisa kita lihat kondisi Ramadan atau tentang keistimewaan Ramadan. Kalau kita kupas itu bisa berjam-jam kalau kita sampaikan dalam majelis ini. Nah, di antara keistimewaan Ramadan, kenapa kita harus mempersiapkan diri menyambut kehadirannya? Ramadan itu di antara keistimewaannya adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Yang Al-Quran ini pertama sebagai mukjizat Nabi yang bisa diwarisi oleh kaum muslimin dimanapun dia berada. Ya, mungkin ayatnya biasanya kalau masuk Ramadan sering dibaca, Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan yaitu bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia dan sebagai pemerjelas petunjuk tersebut sekaligus pembeda barang yang benar dan yang salah. Maka barang siapa yang menjumpai Ramadan di antara kamu sekalian, maka hendaklah ia berpuasa. Jadi ini satu saja keistimewaan Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu, Bapak Ibu pendengar Radio Republik Indonesia Tuban, ya, Al-Quran itu kalau kita bedah keistimewaannya itu luar biasa. Di antara kenapa kita harus melatih diri sejak sekarang kembali kepada Al-Quran, ya, di samping bulan Sya'ban itu kita melatih dengan puasa, tapi yang jelas dengan Al-Quran ini sangat-sangat penting. Jadi kalau bisa setiap sholat kita melatih untuk membaca. Anak-anak kita, keluarga kita ajak untuk membaca Al-Quran. Bila perlu mendalami Al-Quran. Karena ribuan ayat daripada Al-Quran itu tujuannya untuk memperbaiki kehidupan. Ya, sebuah keluarga akan menjadi keluarga yang baik ketika dia akan kembali kepada Al-Quran. Sebuah masyarakat akan kembali kepada masyarakat yang baik apabila kembali kepada Al-Quran. Al-Quran itu yang menunjukkan kepada kebenaran, kepada jalan hidup. Dan ini bisa kita praktekkan. Kalau kita menginginkan keluarga, di tengah-tengah keluarga itu keluarga yang baik, di samping urusan dunia, pertama dan utama tanamkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini bisa
memperbaiki kehidupan. Karena apa? Al-Quran itu firman Allah. Ketika kita senantiasa berhubungan dengan Allah lewat Al-Quran, itu namanya kita berzikir. Dan ketika berzikir, ya, mengingat Allah lewat membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, insya Allah dari situ akan lahir ketenangan, kebahagiaan. Makanya di dalam hadis-hadis Nabi itu dijelaskan, kalau ada rumah tangga kok sering rame, sering nggak tenang, atau mungkin dalam rumah kita itu ada indikasi gangguan-gangguan jin atau setan, Rasulullah merintah supaya kita memperbanyak sholat-sholat sunnah di rumah. Kemudian merintah juga supaya banyak membaca Al-Quran. Karena setan-setan atau jin pengganggu yang ada di rumah itu tidak akan betah ketika rumah kita senantiasa untuk membaca Al-Quran. Kita lihat Rasulullah SAW. Beliau kalau kita melihat ketika haji atau umroh itu melihat museum dan melihat asal-usul rumah baginda Rasulullah SAW, begitu sederhananya, ya, cuma tumpukan-tumpukan tanah, kemudian ya daun di atasnya daun kurma yang dianyam. Kemudian dari situlah keluar kata-kata baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ini menggambarkan bahasanya untuk mendapatkan kebahagiaan yang bagaikan surga itu tidak harus dengan kemewahan. Tapi Rasulullah menerapkan ketika Ibunda Aisyah ditanya, bagaimana Rasulullah itu sampai tergambar di tengah-tengah kesederhanaan ketika tidur tikar, memakai tikar sampai punggungnya itu ngecap bekas tikar. Tapi di situ beliau mengatakan baiti jannati. Apa yang dilakukan oleh beliau? Aisyah begitu menjawab, kalau kamu tanya tentang Rasulullah, kana khuluquhul Quran. Adalah Rasulullah itu akhlaknya, kepribadiannya adalah Al-Quran. Maka dari itu, kalau kita ingin memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki lingkungan, maka saatnya kita melatih diri mulai sekarang masuk di bulan suci dengan kembali kepada Al-Quran. Ya, termasuk yang berada dalam pemerintahan-pemerintahan. Kenapa sekarang ini kadang membuat aturan, besok di demo, terus rame lagi? Karena yang aturan yang kita buat itu jauh daripada aturan yang disampaikan Allah yang membuat kehidupan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, artinya dari Al-Qur'an, maka baginya akan diberikan kesempitan. Bukan cukup itu ancaman yang diberikan oleh Allah, tapi wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Akan kami kumpulkan mereka di akhirat nanti dalam keadaan mata yang buta. Naudzubillah. Jadi keistimewaan yang pertama Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran. Kalau kita melihat keistimewaan Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran itu di satu malam, sehingga malam itu dinamakan malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah berfirman, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, di sini kalau kita melihat sejarah turunnya Al-Quran, itu awal mula yaitu diturunkan secara global.
dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, dari langit yang ketujuh. Nah, di situ secara global kemudian diturunkan dengan cara berangsur-angsur sesuai kondisi kebutuhan umat manusia. Makanya Al-Quran itu istimewa sekali, sehingga malam turunnya Al-Quran dikatakan sebagai malam yang mulia, bahkan terbawa oleh kemuliaan. Ya, di situ dijelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita beramal, beribadah pada malam itu, nah, nilainya, pahalanya itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, itu harus kita cari nanti di malam-malam di mana Rasulullah mengatakan carilah, taharau, carilah, ya, berburulah malam Lailatul Qadar yang biasanya turunnya itu pada malam-malam ganjil, tanggal 21, 23, 25, 27. Masya Allah, hal ini mengingatkan tahun yang lalu ketika kita umroh Ramadan dan hari raya di sana, ketika malam-malam ganjil di Saudi itu, karena itu memang hari yang luar biasa. Sejak siang itu Masjidil Haram sudah penuh, sampai jalan-jalan itu ditutup. Kalau saya tanya pengurus umroh waktu itu, orang yang bimbing, jumlah jamaah itu lebih banyak daripada jamaah haji. Jadi memang luar biasa desek-desekan. Mereka berlomba-lomba untuk mencari kemuliaan 1000 bulan tadi, ya, khairum min alfi syahr tadi. Jadi Masya Allah, kadang-kadang sampai zuhur, asar, maghrib, isya itu berada di Masjidil Haram dengan persiapan makanan yang seadanya atau menunggu yang memberi. Itu contoh orang-orang yang mempersiapkan diri untuk menyongsong keagungan di bulan suci. Di sisi lain, masih kita berbicara tentang keutamaan Al-Quran yang membawa keberkahan sehingga malam itu dinilai sama kita beramal 1000 bulan. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Ya, hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu juga Allah menurunkan malaikat-malaikatnya, dipimpin oleh malaikat Jibril. Dan untuk apa? Di dalam hadis dijelaskan ribuan malaikat itu turun pada malam itu, ya, seperti kerikil-kerikil yang bertebaran di permukaan bumi, saking banyaknya para malaikat. Untuk apa? Untuk membantu manusia yang ketika manusia pada malam itu berdoa kepada Allah, membantu supaya Allah mengabulkan hajatnya, keinginannya. Jadi malam itu memang malam-malam mustajabah, malam-malam di mana doa seseorang itu tidak ada barzah. Makanya ketika kita melihat malam yang istimewa itu, sampai Rasulullah mengatakan, mangkoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berdiri untuk menjalankan sholat pada malam Lailatul Qadar tadi akan menjadi wasilah diampuni segala dosa-dosanya. Dan ini menjawab tadi permasalahan doa malaikat Jibril tentang orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan. Dengan kita berburu
dengan beramal kebaikan-kebaikan di malam itu, di samping rahmat, keberkahan, juga ampunan dari Allah yang akan diberikan kepada kita tentunya. Jadi itu di antara keistimewaan Ramadan yang di dalamnya turun Al-Quran. Jadi kalau kita bahas lebih detail, membacanya saja setiap huruf itu mendapatkan pahala. Kemudian kalau kita amalkan dalam kehidupan kita, menjadikan kehidupan, sungguh Ramadan itu merupakan bulan yang istimewa. Ya, banyak lagi keistimewaan sehingga dengan terbatasnya waktu tidak mungkin kita bahas secara mendetail di forum ini. Pendengar Radio RRI yang insya Allah selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita berbicara tentang hadis Nabi, yaitu malaikat Jibril dan Nabi mendoakan mendapatkan kehinaan bagi orang-orang yang disebut nama Nabi kemudian kita diam, atau orang-orang yang tidak pernah membaca sholawat. Jadi bacaan sholawat itu bagian terpenting di antara ajaran Islam. Sampai Allah menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, sungguhnya Allah, para malaikatnya membaca sholawat. Kemudian kita diperintahkan, wahai orang-orang yang beriman, membacalah sholawat untuk Nabi kita. Nah, bacaan sholawat itu sudah diajarkan oleh Nabi kita. Jadi sekali lagi Nabi itu pernah didatangi sahabat. Sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, Allah sekaligus malaikatnya itu membaca sholawat, mendoakan engkau untuk kesejahteraan. Kemudian kami diperintahkan untuk membaca sholawat. Bagaimana kami harus membaca sholawat? Nabi mengatakan, ya, atau mengajarkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu bacaan sholawat yang diajarkan oleh Nabi kita. Jadi menurut pemahaman kita, kalau bisa sholawat itu kita harus bersungguh-sungguh dalam membaca sholawat. Jadi sebagian kita itu memang kadang-kadang anti terhadap sholawat, kadang-kadang ditinggalkan. Padahal ini sunnah. Ketika kita sholat, setiap tasahud mau berdoa, kita membaca sholawat. Kita ketika masuk masjid, keluar masjid, disunahkan membaca sholawat. Ketika di hari Jum'ah, kita diperintahkan juga membaca sholawat. Karena sholawat itu bagian daripada doa, itu mestinya harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi terus terang kadang-kadang saya sendiri ini kurang setuju lah kalau sholawat itu dibuat mainan, ya, dibuat mainan, terus seperti rame-rame laki perempuan jadi satu, seperti musik-musik itu kurang setuju. Karena apa? Memang sholawat itu bagian daripada doa. Nah, untuk itu ini himbauan kepada kita, kalau kita membaca sholawat, insya Allah itu bagian daripada ibadah yang bisa melepaskan diri kita dari kerugian atau kehinaan, sebagaimana nasihat atau doa yang diucapkan malaikat Jibril, ya, dan diamini oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, isi hadis,
ayo kita doakan mendapatkan kehinaan wahai Muhammad pada orang-orang yang ketika orang tersebut masih ditunggui oleh orang tuanya, keduanya, atau salah satu dari keduanya. Kemudian orang tua tersebut tidak menjadi wasilah keluarga atau anak-anak tadi masuk surga. Ayo kita doakan dia mendapatkan kehinaan dalam kehidupan. Nah, melalui doa ini kita bisa mengambil pelajaran betapa pentingnya kita birrul walidain. Betapa pentingnya kita menghormati, memuliakan orang tua dalam keadaan yang ada pada diri kita sekarang ini tidak lepas dari peran orang tua. Masya Allah, kalau kita belajar tentang Islam, Islam itu menunjukkan betapa luar biasanya orang tua, khususnya ibu kita, dalam memperjuangkan sehingga kita bisa hadir di permukaan bumi, bisa ikut mewarnai kehidupan, membentuk keluarga. Sejak ibunda kita hamil, itu kehamilan itu Masya Allah digambarkan wahnan ala wahnin, mengalami kesusahan di atas kesusahan. Kemudian melahirkan kita itu taruhan nyawa orang tua kita, ibunda kita. Tidak sedikit sahabat-sahabat kita itu, ada beberapa orang ketika waktu hamil ini baik, kemudian melahirkan, meninggal karena pendarahan, karena ini memang taruhan nyawa dalam melahirkan. Kemudian yang ketiga, dalam proses menyusui, Al-Quran merintah supaya kita disusui haulaini kamilaini, 2 tahun penuh. Kemudian dididik, dibesarkan dengan harapan anak-anaknya menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang soleh atau solihah, bisa mewarnai, mengatur kehidupan di dunia sebagai khalifah. Sampai orang tua kita berdoa, Robbi habli minas sholihin, itu selalu dipanjatkan. Nah, itu sekelumit tentang kebaikan orang tua kepada kita. Jadi wajar kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berbakti kepada orang tua sesudah kita beribadah kepada Allah. Ya, jadi ayatnya kan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua hendaklah kita berbuat yang baik. Jangan sampai kita kadang-kadang sudah dewasa, disekolahkan lebih tinggi, ini merasa orang tua itu meremehkan kita. Jangan sampai. Al-Quran itu melarang kita tidak sopan. Wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu ngomong wala tanharhuma, jangan kamu membentak. Jadi ini memang perintah yang sungguh-sungguh harus kita laksanakan. Kalau kita melaksanakan perintah Allah yang seperti ini, satu harapan kita, nanti anak-anak kita akan juga membalas kebaikan-kebaikan kepada kita ketika kita berumur senja, sebagaimana kita memuliakan orang tua di saat sekarang ini. Dan sudah menjadi pelajaran umum untuk kita, orang-orang yang memuliakan orang tuanya, memuliakan orang tuanya itu biasanya dimuliakan oleh Allah. Kita pernah mengutip kata-kata beliau Presiden Habibie yang pernah menyampaikan tentang keajaiban kata-kata doa orang tua. Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu karena doa orang tua, dan masih banyak. Jadi kita itu sukses dalam kehidupan ini
karena peran daripada orang tua, khususnya ibu kita. Kalau kita durhaka kepada orang tua, jangan mimpi, jangan berharap kita sukses dalam kehidupan dunia ini. Untuk itu, dalam hadis ini pelajaran bagi kita, ya, kalau orang yang masih ditunggui orang tuanya, kemudian tidak menjadikan dia itu menjadi orang yang masuk surga, itu akan mendapatkan kehinaan. Karena pada dasarnya surga sebagaimana yang pernah kita dengar, ya, akan diberikan oleh Allah kepada kita karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki ibu kita. Kembali kepada permasalahan, jadi di bulan Sa'ban ini mari kita mempersiapkan diri untuk menyongsong datangnya bulan suci. Ya, pertama dengan banyak bersyukur kepada Allah. Yang kedua tentunya dengan banyak belajar, dengan banyak membaca kaitan keutamaan Ramadan, karena sekarang ini banyak orang yang salah. Jadi kalau urusan ibadah itu kita tidak boleh mengarang-arang sendiri, ngawur dengan nuruti umumnya orang, tidak boleh. Tapi ibadah itu pertama syaratnya itu harus dengan ilmu, harus dengan hati yang ikhlas, yang kedua dengan ilmu. Nah, persiapan Ramadan, mempersiapkan diri kita, pertama itu dengan keikhlasan di dalam kita beramal. Kita mari mulai melatih Al-Quran, kita buka amal-amal soleh, kita jalankan. Bila perlu kalau kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita mulai yaitu melatih diri dengan berpuasa. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan umur yang panjang, bisa memasuki Ramadan yang akan datang dan bisa mengukir prestasi di hadapan Ilahi Rabbi, sehingga nanti bisa kita jadikan wasilah kita mendapatkan rahmat, keberkahan, bahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah semua yang kita harapkan bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pemaparan tentang mempersiapkan diri menyambut bulan suci, dan kita kembalikan ke Mas penyiar. Baik. Insyaallah itu tadi paparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Mukim Amrullah SAG selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban, ya. Dengan tema kita pada pagi hari ini tentang persiapan diri menyambut bulan suci. Dan Pak Ustadz, kita sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp dari RRI Tuban tentunya, ya. Ini salah satunya dari Bapak Andre yang ada di wilayah Pelumpang. Bapak Ustadz ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan agar tidak hanya sekedar menaikkan kewajiban puasa seperti di tahun-tahun sebelumnya? Ini mungkin bisa langsung dijawab juga Pak Ustaz. Terima kasih Mas Wahyu. Jadi itu pertanyaan yang bagus sekali dan memang dibutuhkan. Jadi kalau kita dalam kehidupan, dalam menjalankan ajaran Islam itu mestinya semakin hari semakin baik. Semakin hari kita diperintahkan masuk Islam itu secara kafah, ya, jadi dari syahadat kemudian sholat. Jadi seperti pertanyaan ini pertanyaan yang bagus sekali Mas Wahyu, karena apa? Menyangkut untuk diri kita. Nah, untuk meningkatkan ibadah puasa kita atau ibadah yang lain di dalam bulan suci Ramadan, tidak ada lain yaitu kita harus landasi dengan ilmu. Jadi ilmu ini nanti yang akan bisa memberikan motivasi, semangat kita dalam beribadah. Tapi kalau kita
jauh daripada ilmu, maka ya akan begitu-begitu saja. Tapi kalau ilmu, salah satu contoh kita belajar bagaimana puasa Rasulullah kan tidak hanya menahan lapar dan dahaga, termasuk menahan diri, tidak mengucapkan kata-kata yang jorok, yang mengandung fitnah, permusuhan. Intinya Rasulullah mengajarkan puasa diri dari hawa nafsu. Kemudian bagaimana kita meraih keutamaan-keutamaan di dalam berpuasa. Disunahkan kepada kita ketika mau mengawali puasa, makan sahur. Kita niati ilmunya, sunnahnya ada. Makan sahur itu ternyata menjadikan kualitas puasa kita lebih baik. Ya, karena puasa kita menurut Rasulullah, bahkan dari makan sahur itu ada keberkahan. Tasahharu fa inna fis suhur barokatan. Kemudian bagaimana kita ketika berpuasa kita isi dengan ibadah, kemudian kita menyegerakan berbuka. Intinya dengan ilmu. Karena dengan ilmu kita tahu pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah itu semakin banyak, semakin besar. Ya. Jadi seperti tadi kita contohkan, di antara keutamaan Ramadan itu umroh di bulan Ramadan. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang umroh itu luar biasa capeknya. Nah, berawal dari awal naik pesawat dari bandara ke sana, puasanya tambah panjang. Kemudian puasa di sana juga seperti itu. Nah, tapi kalau sudah tahu ilmu tentang keutamaan dan pahala yang akan diberikan oleh Allah, rasanya capek, rasanya lapar, dahaga itu bisa enteng, bisa ringan. Karena apa? Kita didasari dengan ilmu. Ada orang itu yang beribadah tapi istilah Jawanya gitu merasa kapok. Masya Allah, kita pernah hadir di salah satu jamaah selesai ibadah haji, itu seolah-olah bahasa Jawanya gitu, aku kapok lu ngono Mekah ngene. Nah, itu berarti dia tidak berilmu, ya. Padahal walaupun capek, walaupun sampai kita itu, Masya Allah, kalau bicara haji itu ya desek-desekan seperti itu. Tapi menginginkan untuk hadir kembali. Selalu berkeinginan untuk rindu ke rumah Allah. Itu karena apa? Karena ilmu. Bukan karena di sana ada makanan yang lezat. Tidak. Jadi sekali lagi, yang bisa membuat kualitas ibadah kita lebih baik ialah ilmu. Maka di dalam kitab Sahih Bukhari itu pengarangnya mendahulukan, memberi mukadimah, al-ilmu qoblal amal wal qaul. Ilmu itu harus dilakukan sebelum seseorang itu beramal dan bertutur kata. Yang kedua, Bapak penanya yang dirahmati oleh Allah, selain ilmu kita sering kumpul dengan orang-orang yang memang kualitas ibadahnya lebih bagus daripada kita. Jadi ustadz-ustadz kita yang mengajarkan kepada kita ibadahnya bagus itu kita dekati, ya, kita contoh. Karena apa? Orang-orang yang dipilih oleh Allah mempunyai keistimewaan seperti itu, insya Allah bisa menular dalam kehidupan kita. Seperti kita berkumpul dengan penjual minyak wangi. Artinya, kalau kita kumpul dengan orang-orang yang alim, yang ahli ibadah, yang ibadahnya itu benar, insya Allah itu membawa semangat, membawa kualitas ibadah kita lebih baik. Ya, kami doakan kepada Bapak penanya, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan
memberikan semangat yang ibadah kita menjadi ibadah yang lebih baik, tentunya dengan ilmu, dengan berkumpul orang-orang yang alim, yang ketiga dengan berdoa kepada Allah. Karena Rasulullah mengajari doa kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi yang terakhir itu Rasulullah merintah kepada kita setiap selesai sholat kita berdoa kepada Allah, Allahumma, ya Allah, berikanlah kepada kami untuk menjadi hamba yang selalu ingat kepadamu, berzikir kepada Allah, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan bisa memperbaiki ibadah-ibadahku kepadamu. Jadi dengan pertolongan Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita berdoa kepada Allah sesudah usaha, insya Allah kualitas ibadah kita semakin baik. Itu mungkin jawaban kita. Baik, semoga jawaban yang diberikan Bapak Ustadz Bugim tadi bisa tercerahkan ya oleh Bapak penanya, yaitu Bapak Andre yang ada di wilayah Perumpak. Dan itu juga Pak Ustadz penanya tadi juga yang menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini ya. Ikuti Arah Pagi, karena setelah ini kita akan terhubung dengan program 1 Surabaya untuk mendengarkan warta berita. Dan terima kasih Pak Ustadz sekali lagi kami ucapkan atas kedatangan dan juga pemaparan tentang persiapan diri menyambut bulan suci yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Mukim Amrullah SAG selaku pimpinan daerah Muhammadiyah di Kabupaten Tuban tentunya. Dan akhir kata kami harus pamit undur diri ya. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.